Warga Kabupaten Sidendeng Rapang, Sulawesi Selatan dikejutkan oleh penemuan 3 mayat tanpa identitas yang ditemukan di 3 lokasi saluran irigasi berbeda pada hari yang sama, yakni Kamis 15 Mei 2025. Para korban diduga meninggal dalam waktu yang berdekatan. Aparat kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait kemungkinan keterkaitan antar kasus. Penemuan pertama terjadi di Desa Alakuang, disusul temuan kedua di Bendoro, dan terakhir di pintu irigasi 4 Desa Sereang. Mayat pertama ditemukan balita laki-laki di irigasi Alakuang pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Juru pintu pengairan PSDA Lakuba 46 tahun menemukan mayat seorang balita laki-laki di saluran irigasi Desa Alakuang, Kecamatan Maritengai. Korban diperkirakan berusia sekitar 2 tahun, ditemukan tanpa mengenakan baju, hanya memakai celana hitam dalam kondisi mengapung. Setelah melapor ke UPT Dinas PSDA, proses evakuasi dilakukan oleh tim BPBD Sidrap, Babinsa, dan personil Polsek Maritengai. Kemudian jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malomo Pangkajene untuk proses identifikasi. Penemuan mayat kedua yakni anak laki-laki ditemukan mengapung di irigasi Bendoro. Tak lama berselang sekitar pukul 9.16 waktu Indonesia Tengah, petugas irigasi Asis Bunga menemukan mayat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun di saluran irigasi Bendoro, Desa Talumai, Kecamatan Wata Sidendeng. Korban mengenakan baju coklat bergaris hitam dan celana coklat hitam dengan rambut lurus. Kondisi tubuh korban sudah membengkak dan berbau, diduga telah meninggal sejak 3 hari sebelumnya. Evakuasi dilakukan oleh Babinsa, Babin Kantipmas, dan tim Puskesmas Empagae menuju Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malomo. Dan mayat ketiga perempuan muda ditemukan di pintu irigasi 4 Desa Sereang pada pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah. Warga Desa Sereang kembali digegerkan oleh penemuan mayat perempuan yang tersangkut di pintu irigasi 4 Dusun Salo Padang. Korban diperkirakan berusia sekitar 18 tahun dengan identitas belum diketahui. Mayat pertama kali ditemukan oleh Sirajudin 42 tahun, petugas juru pintu pengairan. Setelah menghubungi aparat desa, Babinsa, dan tim BPBD, jenazah berhasil dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malomo untuk proses identifikasi lanjutan. Teman itu membuka pintu membuang sampah, lalu di belakangnya pintu baru dia lihat mayat, baru diinformasikan sama teman-teman. Ya, dan langsung menghubungi pihak kepolisian begitu Pak? Baru hubungi kepolisian dan puskesmas. Nah ini jasad bayi ini mungkin diperkirakan sudah berapa hari Pak? Sekitar 3 sampai 4 hari. Oh gitu ya. Tapi kira-kira kalau ini kan hari ini juga ada penemuan di daerah Sereang dan Tanete ya. Kira-kira jalur ini ke hulu itu sama ya Pak? Atau mungkin ada bisa saja ada kemungkinan satu keluarga itu ya Pak? Iya, bisa saja. Misalnya sama jalur ke atas tuh baru terbagi ke pakainya. Nah, dari pihak kepolisian yang dilakukan tadi Pak seperti apa? Mengevakuasi begitu Pak Di? Iya. Dan katanya sempat dialirkan melalui pintu air dulu Pak Di karena susah untuk dievakuasi. Kapolsek Maritengai Ibtu Antonius Pasake yang memimpin langsung proses koordinasi dan penyelidikan menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami seluruh kemungkinan, termasuk apakah ketiga korban memiliki hubungan satu sama lain. Ia menyampaikan kami sedang menyelidiki secara intensif, belum dapat disimpulkan apakah ketiganya saling berkaitan. Saat ini, proses identifikasi tengah dilakukan oleh tim Inafis Polres Sidrap di Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malomo. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian juga membuka posko informasi bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga. Kami menghimbau warga yang kehilangan anak atau anggota keluarga untuk segera melapor atau datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malomo agar proses identifikasi lebih cepat. Sehubungan dengan penemuan mayat untuk ini hari, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025
telah mendapatkan informasi dari masyarakat ada berapa penemuan mayat untuk ini hari. Pertama kami tangani di Desa Alakuang, tepatnya di pengairan Wesalue. Kemudian yang kedua di pengairan kampung Desa Talumai, Buatan Sidendreng. Selanjutnya di Desa Sereang, tepatnya di pengairan Sereang, irigasi Sereang. Adapun informasi selanjutnya yaitu ditemukan lagi mayat di rumah warga, yaitu tepatnya di Kelurahan Wala. Jadi untuk sementara penemuan mayatnya kami sudah bawa ke Rumah Sakit Umum Nenek Malomo untuk diidentifikasi. Kami menyampaikan kepada seluruh warga yang ada di Kabupaten Sidrap maupun di luar Kabupaten Sidrap, khususnya di daerah Pindrang, mungkin ada informasi sedikit sehubungan dengan penemuan mayat yang ada di saluran irigasi Kabupaten Sidrap. Mungkin ada warga kehilangan keluarga, kiranya menghubungi kami di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Polsek Maritengai. Sekarang warga yang hanyut itu sementara kami amankan semua di Rumah Sakit Nenek Malomo untuk diidentifikasi. Terima kasih. Apakah ada indikasi ketiga korban tenggelam ini satu keluarga kemudian? Masalahnya kan satu hulu irigasi ini sama kemudian. Untuk sementara kami belum ada informasi bahwa apakah ketiga warga ini ada hubungan keluarga. Jadi menunggu informasi selanjutnya untuk diinformasikan selanjutnya bila mana ada keluarga menemukan atau mengetahui keadaan warga ini, apakah dia sebagai keluarga bertiga. 3 penemuan tragis ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat, terutama orang tua, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak yang bermain di sekitar saluran irigasi. Forkopimcam di wilayah terkait bersama aparat PSDA, BPBD, dan tim SAR Sidrap menghimbau agar masyarakat tidak membiarkan anak-anak bermain di irigasi, terutama saat musim tanam ketika arus air meningkat drastis akibat pembukaan pintu pengairan. Tim Inafis Polres Sidrap saat ini masih melakukan pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab kematian ketiga korban. Sejauh ini belum ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun hasil autopsi resmi masih ditunggu. Pihak berwenang mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melapor jika mengetahui informasi apapun terkait ketiga korban atau kejadian mencurigakan di sekitar saluran irigasi. Dari Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.